Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sulihah? Semoga hari ini sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan materi PKN untuk semester 1 ini. Terakhir ada bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Silakan disimak ya. Baik, kita awali dari hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan. Kemudian dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris, sovereignty. Kemudian bahasa Prancis, souveraineté. Bahasa Italia, sovransi. Bahasa Latin, superamus. Semuanya memiliki arti tertinggi. Ini untuk asal-usul kedaulatan serta pengertiannya dalam berbagai bahasa. Jadi kita simpulkan ya. Oke, dari beberapa pengertian bisa kita simpulkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Atau bisa dikatakan kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Itu pengertian simpelnya. Oke, yang kedua adalah jenis kedaulatan. Kedaulatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara. Ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Atau kata lain, kedaulatan ke dalam itu kekuasaan negara untuk mengurus rumah tangganya sendiri, urusan dalam negeri. Itu kedaulatan ke dalam. Kemudian yang kedua yaitu kedaulatan keluar atau ekstern, yaitu kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau kedaulatan keluar itu kaitannya dengan negara-negara lain. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kita lebih spesifik yang dimaksud dengan kedaulatan itu bisa kita lihat dari sifat-sifat kedaulatan. Nah, berikut adalah sifat kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin itu adalah ahli filosof politik. Yang pertama, sifat kedaulatan permanen. Maksudnya, kedaulatan akan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Kalau misalnya negaranya nggak ada, otomatis kedaulatan juga tidak ada. Yang kedua, asli. Kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi lainnya. Kalau misalnya ada kekuasaan lebih tinggi lainnya, berarti tidak bisa disebut kedaulatan. Kembali lagi, karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Yang ketiga yaitu bulat, yaitu kedaulatan merupakan kekuasaan satu-satunya dalam suatu negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang namanya otomatis satu-satunya. Kemudian yang keempat, tidak terbatas. Artinya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Kalau ada yang membatasi berarti bukan tertinggi ya. Oke, ini sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin. Kita lanjutkan. Baik, kita ke teori-teori kedaulatan. Yang pertama, ada kedaulatan Tuhan. Ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Dalam teori ini perlu diketahui bahwa perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena dipercaya dan dipilih beberapa orang secara kodrat, mampu memimpin kekuasaan sekaligus menjadi wakil Tuhan di dunia. Jadi, penguasa merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Tokoh-tokoh dalam teori ini yaitu ada Thomas Aquino, Augustinus, dan juga Stahl. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kedaulatan raja.
Nah, maksudnya kekuasaan tertinggi dikuasai oleh raja dan juga keturunannya. Segala ucapan raja dan perbuatan raja menjadi hukum negara. Posisi raja selalu berada di atas undang-undang, dan rakyat harus sukarela menyerahkan hak asasi dan kekuasaannya kepada raja. Jadi, mau tirani ataupun tunduk pada konstitusi itu terserah rajanya. Untuk tokohnya ada Machiavelli. Kedaulatan negara. Nah, kedaulatan berasal dari negara itu sendiri. Segala hukum berasal dari negara, dan negara merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kedaulatan negara timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Tokoh-tokohnya yaitu ada Hegel, George Jelinek, dan Paul Laban. Yang keempat yaitu kedaulatan rakyat. Maksudnya kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melimpahkan kewenangan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sumbernya adalah ajaran demokrasi yang diajarkan sejak zaman Yunani. Kita ketahui ya, demos berarti rakyat dan kratein pemerintah atau kratos pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, untuk tokoh pelopor dari kedaulatan rakyat yaitu ada J.J. Rousseau, berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemudian ada Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan negara akan berjalan dengan baik dengan membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kemudian tokoh yang ketiga adalah John Locke, beranggapan bahwa individu mempunyai hak pokok yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Oke, ini untuk tokoh-tokoh pelopor kedaulatan. Nah, menurut John Locke, asas-asas terbentuknya negara itu ada 2. Yang pertama adalah Pactum Unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis, yaitu dari perjanjian antar individu tadi memberi mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara. Oke, untuk ciri-ciri teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat. Ini misalnya di Indonesia ada DPR, DPD, MPR yang mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, lembaga perwakilan dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Yang ketiga, kekuasaan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini ada presiden bersama menteri-menterinya. Yang keempat adalah susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut ditetapkan dalam undang-undang. Ini untuk ciri-ciri kedaulatan rakyat. Oke, untuk yang terakhir yaitu teori kedaulatan hukum atau teori yang kelima adalah kekuasaan tertinggi negara berasal dari hukum. Hukum mengatur segalanya. Tokohnya ada Hugo Crabe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Ini untuk teori-teori kedaulatan. Oke, dari semua teori itu jadi kelima. Sekarang jawab pertanyaan. Silakan menggunakan analisis kalian untuk menjawab. Indonesia itu melaksanakan kedaulatan yang mana? Oke, silakan dijawab. Kita akan diskusi untuk materi berikutnya. Oke, untuk sesi ini saya cukupkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.